kembali melakukan perombakan atau reshuffle kabinet jelang akhir masa jabatannya. Pada Senin 19 Agustus 2024, Jokowi telah melantik 3 menteri dan 1 wakil menteri baru di kabinetnya. Selain itu, Jokowi juga melantik 3 kepala lembaga baru. Reshuffle kabinet ini pun mendapatkan komentar dari pengamat politik Adi Prayitno. Dilansir dari tribunnews.com, Adi menilai bahwa reshuffle kabinet ini lebih ketara dengan aroma politisnya daripada urusan kinerja. Hal itu berkaca pada masa jabatan Jokowi yang hanya tersisa 2,5 bulan. Adi pun menilai bahwa aroma politis itu bisa dijelaskan dalam 2 hal. Kedua, ada I Gusti Ayu Bintang Darmawati atau Bintang Puspayoga sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ketiga, ada Menteri PDIP yang masih aktif adalah Menteri Sosial Tri Risma Harini. Kemudian Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dan yang terakhir ada Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Selain 5 menteri, masih ada sosok lain di kabinet dari PDIP, yaitu Pramono Anung yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet. Sementara itu, Ketua DPP PD Perjuangan Ahmad Basara menyatakan bahwa partainya menghormati hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Sebagaimana diketahui, Jokowi melakukan reshuffle dan melantik 4 menteri di antaranya. Pertama ada Supratman Andi Aktas dilantik sebagai Menkumham menggantikan Yasona Lauli. Kemudian Bahlil Lahadalia dilantik menjadi Menteri SDM menggantikan Arifin Tasrif. Kemudian Roslan Roslani dilantik menjadi Menteri Investasi dan Anggara K. Prabowo dilantik menjadi Wakil Menteri Kominfo. Presiden Jokowi kembali melakukan perombakan atau reshuffle kabinet jelang akhir masa jabatannya. Pada Senin 19 Agustus 2024, Jokowi telah melantik 3 menteri dan 1 wakil menteri baru di kabinetnya. Selain itu, Jokowi juga melantik 3 kepala lembaga baru. Reshuffle kabinet ini pun mendapatkan komentar dari pengamat politik Adi Prayitno. Dilansir dari tribunnews.com, Adi menilai bahwa reshuffle kabinet ini lebih ketara dengan aroma politisnya daripada urusan kinerja. Hal itu berkaca pada masa jabatan Jokowi yang hanya tersisa 2,5 bulan. Adi pun menilai bahwa aroma politis itu bisa dijelaskan dalam 2 hal. Pertama, reshuffle tersebut akan dinilai sebagai bersih-bersih politik dari Menteri PDIP. Terlebih setelah perombakan ini, hanya tersisa 5 politikus dari PDIP di kabinet. Kedua, Adi menilai bahwa reshuffle ini sebagai upaya konsolidasi kekuasaan Jokowi dan Prabowo, dengan menyingkirkan menteri dari partai yang kalah Pilpres 2024, yakni PDIP dan juga Nasdem. Oleh karena itu, Adi menegaskan bahwa yang diuntungkan dari reshuffle itu merupakan orang-orang dekat Presiden Jokowi dan Prabowo yang ditunjuk sebagai menteri. Pak, ini pelantikan menteri ini, Golkar. Ini berarti majuin. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dan bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Boleh dong, Pak. Berarti
Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri Negara dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92B Tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52M Tahun 2024 tentang pengangkatan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu dan seterusnya, kedua, mengangkat sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 masing-masing. 1. Saudara Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 2. Saudara Supratman Andi Atas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 3. Saudara Rosan Perkasa Ruslani sebagai Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Mengangkat Anggaraka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3 dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2024, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Menteri Negara dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Apakah saudara-saudara beragama Islam? Islam. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya
bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepada Saudara Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan Menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Selanjutnya, Saudara Supratman Andi Aktas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, Saudara Rosan Perkasa Ruslani sebagai Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Selanjutnya, Saudara Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Pemirsa, Angga Raka Prabowo resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika setelah dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta pada Senin hari ini. Presiden Jokowi menambahkan kursi Wamenkominfo sesuai dengan keputusan Presiden. Lantas siapakah sosok Angga Raka Prabowo? Diketahui Angga Raka merupakan politikus Partai Gerindra yang juga pernah menjadi bagian dari tim media Prabowo Subianto. Di samping itu, dia pernah menjadi sekretaris pribadi Prabowo sejak 2014 hingga 2017. Saat ini, Angga Raka dipercaya menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal dan Ketua Badan Komunikasi di dalam Partai Gerindra. Sebelumnya, Menkominfo Budi Ari Setiadi mengatakan jabatan Wamenkominfo II akan diemban oleh Angga Raka Prabowo. Ketua Umum Relawan Projo ini menyatakan bahwa tugas Kementerian Kominfo sangat berat sehingga butuh tambahan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Diketahui saat ini jabatan Wamenkominfo I sudah diisi oleh Nizar Patria. Presiden Joko Widodo melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pada Senin 19 Agustus 2024. Salah satu menteri yang diganti yakni politikus PD Perjuangan, Yasona Lawli yang saat ini menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan digantinya Yasona, PD Perjuangan kini memiliki 5 menteri di Kabinet Indonesia Maju. Adapun menteri dari PDIP tersisa Teten Mas Duki yang menjabat sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
Kedua, ada I Gusti Ayu Bintang Darmawati atau Bintang Puspayoga sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ketiga, ada Menteri PDIP yang masih aktif adalah Menteri Sosial Tri Risma Harini. Kemudian Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dan yang terakhir ada Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Selain 5 menteri, masih ada sosok lain di kabinet dari PDIP, yaitu Pramono Anung yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet. Sementara itu, Ketua DPP PD Perjuangan Ahmad Basara menyatakan bahwa partainya menghormati hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Sebagaimana diketahui, Jokowi melakukan reshuffle dan melantik 4 menteri di antaranya. Pertama ada Supratman Andi Aktas dilantik sebagai Menkumham menggantikan Yasona Lauli. Kemudian Bahlil Lahadalia dilantik menjadi Menteri SDM menggantikan Arifin Tasrif. Kemudian Rosran Roslani dilantik menjadi Menteri Investasi dan Anggara K. Prabowo dilantik menjadi Wakil Menteri Kominfo. Presiden Jokowi kembali melakukan perombakan atau reshuffle kabinet jelang akhir masa jabatannya. Pada Senin 19 Agustus 2024, Jokowi telah melantik 3 menteri dan 1 wakil menteri baru di kabinetnya. Selain itu, Jokowi juga melantik 3 kepala lembaga baru. Reshuffle kabinet ini pun mendapatkan komentar dari pengamat politik Adi Prayitno. Dilansir dari Tribunnews.com, Adi menilai bahwa reshuffle kabinet ini lebih ketara dengan aroma politisnya daripada urusan kinerja. Hal itu berkaca pada masa jabatan Jokowi yang hanya tersisa 2,5 bulan. Adi pun menilai bahwa aroma politis itu bisa dijelaskan dalam 2 hal. Pertama, reshuffle tersebut akan dinilai sebagai bersih-bersih politik dari Menteri PDIP. Terlebih setelah perombakan ini, hanya tersisa 5 politikus dari PDIP di kabinet. Kedua, Adi menilai bahwa reshuffle ini sebagai upaya konsolidasi kekuasaan Jokowi dan Prabowo, dengan menyingkirkan menteri dari partai yang kalah Pilpres 2024, yakni PDIP dan juga Nasdem. Oleh karena itu, Adi menegaskan bahwa yang diuntungkan dari reshuffle itu merupakan orang-orang dekat Presiden Jokowi dan Prabowo yang ditunjuk sebagai menteri. Pak, Jadi pelantikan menteri ini membongkar. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Boleh dong Pak. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri Negara dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92B Tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024
dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52M Tahun 2024 tentang pengangkatan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu dan seterusnya, kedua, mengangkat sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024, masing-masing satu, Saudara Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 2. Saudara Supratman Andi Atas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 3. Saudara Rosan Perkasa Ruslani sebagai Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Mengangkat Anggaraka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2024, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Menteri Negara dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Apakah saudara-saudara beragama Islam? Islam. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepada Saudara Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan.
Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan Menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Selanjutnya, Saudara Supratman Andi Aktas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, Saudara Rosan Perkasa Ruslani sebagai Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Selanjutnya, Saudara Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Pemirsa, Angga Raka Prabowo resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika setelah dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta pada Senin hari ini. Presiden Jokowi menambahkan kursi Wamenkominfo sesuai dengan keputusan Presiden. Lantas siapakah sosok Angga Raka Prabowo? Diketahui Angga Raka merupakan politikus Partai Gerindra yang juga pernah menjadi bagian dari tim media Prabowo Subianto. Di samping itu, dia pernah menjadi sekretaris pribadi Prabowo sejak 2014 hingga 2017. Saat ini, Angga Raka dipercaya menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal dan Ketua Badan Komunikasi di dalam Partai Gerindra. Sebelumnya, Menkominfo Budi Ari Setiadi mengatakan jabatan Wamenkominfo II akan diemban oleh Angga Raka Prabowo. Ketua Umum Relawan Projo ini menyatakan bahwa tugas Kementerian Kominfo sangat berat sehingga butuh tambahan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Diketahui saat ini jabatan Wamenkominfo I sudah diisi oleh Nizar Patria. Presiden Joko Widodo melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pada Senin 19 Agustus 2024. Salah satu menteri yang diganti yakni politikus PD Perjuangan, Yasona Lawli yang saat ini menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan digantinya Yasona, PD Perjuangan kini memiliki 5 menteri di Kabinet Indonesia Maju. Adapun menteri dari PDIP tersisa Teten Mas Duki yang menjabat sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kedua ada I Gusti Ayu Bintang Darmawati atau Bintang Puspayoga sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ketiga ada Menteri PDIP yang masih aktif adalah Menteri Sosial Tri Risma Harini. Kemudian Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dan yang terakhir ada Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Selain 5 menteri masih ada sosok lain di kabinet dari PDIP, yaitu Pramono Anung yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet. Sementara itu, Ketua DPP PD Perjuangan Ahmad Basara menyatakan bahwa partainya menghormati hak prerogatif Presiden Joko Widodo.
Sebagaimana diketahui, Jokowi melakukan reshuffle dan melantik 4 menteri di antaranya. Pertama ada Supratman Andi Aktas dilantik sebagai Menkumham menggantikan Yasona Lauli. Kemudian Bahlil Lahadalia dilantik menjadi Menteri SDM menggantikan Arifin Tasrif. Kemudian Roslan Roslani dilantik menjadi Menteri Investasi dan Anggara K. Prabowo dilantik menjadi Wakil Menteri Kominfo. Presiden Jokowi kembali melakukan perombakan atau reshuffle kabinet jelang akhir masa jabatannya. Pada Senin 19 Agustus 2024, Jokowi telah melantik 3 menteri dan 1 wakil menteri baru di kabinetnya. Selain itu, Jokowi juga melantik 3 kepala lembaga baru. Reshuffle kabinet ini pun mendapatkan komentar dari pengamat politik Adi Prayitno. Dilansir dari Tribunnews.com, Adi menilai bahwa reshuffle kabinet ini lebih ketara dengan aroma politisnya daripada urusan kinerja. Hal itu berkaca pada masa jabatan Jokowi yang hanya tersisa 2,5 bulan. Adi pun menilai bahwa aroma politis itu bisa dijelaskan dalam 2 hal. Pertama, reshuffle tersebut akan dinilai sebagai bersih-bersih politik dari Menteri PDIP. Terlebih setelah perombakan ini, hanya tersisa 5 politikus dari PDIP di kabinet. Kedua, Adi menilai bahwa reshuffle ini sebagai upaya konsolidasi kekuasaan Jokowi dan Prabowo, dengan menyingkirkan menteri dari partai yang kalah Pilpres 2024, yakni PDIP dan juga Nasdem. Oleh karena itu, Adi menegaskan bahwa yang diuntungkan dari reshuffle itu merupakan orang-orang dekat Presiden Jokowi dan Prabowo yang ditunjuk sebagai menteri. Pak, ini pelantikan menteri ini, Golkar. Ini berarti majuin. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Boleh dong, Pak. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri Negara dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92B Tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52M Tahun 2024 tentang pengangkatan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, ke-1 dan seterusnya, kedua, mengangkat sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan
periode tahun 2019-2024 masing-masing. 1. Saudara Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 2. Saudara Supratman Andi Atas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 3. Saudara Rosan Perkasa Ruslani sebagai Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Mengangkat Anggaraka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3 dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2024. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Menteri Negara dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Apakah saudara-saudara beragama Islam? Islam. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepada Saudara Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan Menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024.
Selanjutnya, Saudara Supratman Andi Aktas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, Saudara Rosan Perkasa Ruslani sebagai Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Selanjutnya, Saudara Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Pemirsa, Angga Raka Prabowo resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika setelah dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta pada Senin hari ini. Presiden Jokowi menambahkan kursi Wamenkominfo sesuai dengan keputusan Presiden. Lantas siapakah sosok Angga Raka Prabowo? Diketahui Angga Raka merupakan politikus Partai Gerindra yang juga pernah menjadi bagian dari tim media Prabowo Subianto. Di samping itu, dia pernah menjadi sekretaris pribadi Prabowo sejak 2014 hingga 2017. Saat ini, Angga Raka dipercaya menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal dan Ketua Badan Komunikasi di dalam Partai Gerindra. Sebelumnya, Menkominfo Budi Aris Setiadi mengatakan jabatan Wamenkominfo II akan diemban oleh Angga Raka Prabowo. Ketua Umum Relawan Projo ini menyatakan bahwa tugas Kementerian Kominfo sangat berat sehingga butuh tambahan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Diketahui saat ini jabatan Wamenkominfo I sudah diisi oleh Nezar Patria. Presiden Joko Widodo melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pada Senin 19 Agustus 2024. Salah satu menteri yang diganti yakni politikus PD Perjuangan, Yasona Lawli yang saat ini menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan digantinya Yasona, PD Perjuangan kini memiliki 5 menteri di Kabinet Indonesia Maju. Adapun menteri dari PDIP tersisa Teten Mas Duki yang menjabat sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kedua ada I Gusti Ayu Bintang Darmawati atau Bintang Puspayoga sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ketiga ada Menteri PDIP yang masih aktif adalah Menteri Sosial Tri Risma Harini. Kemudian Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dan yang terakhir ada Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Selain 5 menteri masih ada sosok lain di kabinet dari PDIP, yaitu Pramono Anung yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet. Sementara itu, Ketua DPP PD Perjuangan Ahmad Basara menyatakan bahwa partainya menghormati hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Sebagaimana diketahui, Jokowi melakukan reshuffle dan melantik 4 menteri di antaranya. Pertama ada Supratman Andi Aktas dilantik sebagai Menkumham menggantikan Yasona Lawli. Kemudian Bahlil Lahadalia dilantik menjadi Menteri SDM menggantikan Arifin Tasrif. Kemudian Rosran Roslani dilantik menjadi Menteri Investasi dan Angga Raka Prabowo dilantik menjadi Wakil Menteri Kominfo. Presiden Jokowi kembali melakukan perombakan atau reshuffle kabinet jelang akhir masa jabatannya. Pada Senin 19 Agustus 2024, Jokowi telah melantik 3 menteri dan 1 wakil menteri baru di kabinetnya. Selain itu, Jokowi juga melantik 3 kepala lembaga baru.
Reshuffle kabinet ini pun mendapatkan komentar dari pengamat politik Adi Prayitno. Dilansir dari Tribunnews.com, Adi menilai bahwa reshuffle kabinet ini lebih ketara dengan aroma politisnya daripada urusan kinerja. Hal itu berkaca pada masa jabatan Jokowi yang hanya tersisa 2,5 bulan. Adi pun menilai bahwa aroma politis itu bisa dijelaskan dalam dua hal. Pertama, reshuffle tersebut akan dinilai sebagai bersih-bersih politik dari Menteri PDIP. Terlebih setelah perombakan ini, hanya tersisa 5 politikus dari PDIP di kabinet. Kedua, Adi menilai bahwa reshuffle ini sebagai upaya konsolidasi kekuasaan Jokowi dan Prabowo, dengan menyingkirkan menteri dari partai yang kalah Pilpres 2024, yakni PDIP dan juga Nasdem. Oleh karena itu, Adi menegaskan bahwa yang diuntungkan dari reshuffle itu merupakan orang-orang dekat Presiden Jokowi dan Prabowo yang ditunjuk sebagai menteri. Pak, ini pelantikan menteri ini, Golkar. Ini berarti majuin. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dan berbakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Boleh dong, Pak. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri Negara dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92B Tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52M Tahun 2024 tentang pengangkatan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu dan seterusnya, kedua, mengangkat sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 masing-masing. 1. Saudara Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 2. Saudara Supratman Andi Atas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 3. Saudara Rosan Perkasa Ruslani sebagai Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Mengangkat Anggaraka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju dalam
dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2024, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Menteri Negara dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Apakah saudara-saudara beragama Islam? Islam. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepada Saudara Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan Menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Selanjutnya, Saudara Supratman Andi Aktas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, Saudara Rosan Perkasa Ruslani sebagai Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
selanjutnya, Saudara Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Pemirsa, Angga Raka Prabowo resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika setelah dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta pada Senin hari ini. Presiden Jokowi menambahkan kursi Wamenkominfo sesuai dengan keputusan Presiden. Lantas siapakah sosok Angga Raka Prabowo? Diketahui Angga Raka merupakan politikus Partai Gerindra yang juga pernah menjadi bagian dari tim media Prabowo Subianto. Di samping itu, dia pernah menjadi sekretaris pribadi Prabowo sejak 2014 hingga 2017. Saat ini, Angga Raka dipercaya menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal dan Ketua Badan Komunikasi di dalam Partai Gerindra. Sebelumnya, Menkominfo Budi Aris Setiadi mengatakan jabatan Wamenkominfo II akan diemban oleh Angga Raka Prabowo. Ketua Umum Relawan Projo ini menyatakan bahwa tugas Kementerian Kominfo sangat berat sehingga butuh tambahan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Diketahui saat ini jabatan Wamenkominfo I sudah diisi oleh Nezar Patria. Presiden Joko Widodo melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pada Senin 19 Agustus 2024. Salah satu menteri yang diganti yakni politikus PD Perjuangan, Yasona Lauli yang saat ini menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan digantinya Yasona, PD Perjuangan kini memiliki 5 menteri di Kabinet Indonesia Maju. Adapun menteri dari PDIP tersisa Teten Mas Duki yang menjabat sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kedua ada I Gusti Ayu Bintang Darmawati atau Bintang Puspayoga sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ketiga ada Menteri PDIP yang masih aktif adalah Menteri Sosial Tri Risma Harini. Kemudian Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dan yang terakhir ada Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Selain 5 menteri masih ada sosok lain di kabinet dari PDIP, yaitu Pramono Anung yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet. Sementara itu, Ketua DPP PD Perjuangan Ahmad Basara menyatakan bahwa partainya menghormati hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Sebagaimana diketahui, Jokowi melakukan reshuffle dan melantik 4 menteri di antaranya. Pertama ada Supratman Andi Aktas dilantik sebagai Menkumham menggantikan Yasona Lauli. Kemudian Bahlil Lahadalia dilantik menjadi Menteri SDM menggantikan Arifin Tasrif. Kemudian Rosran Roslani dilantik menjadi Menteri Investasi dan Angga Raka Prabowo dilantik menjadi Wakil Menteri Kominfo. Presiden Jokowi kembali melakukan perombakan atau reshuffle kabinet jelang akhir masa jabatannya. Pada Senin 19 Agustus 2024, Jokowi telah melantik 3 menteri dan 1 wakil menteri baru di kabinetnya. Selain itu, Jokowi juga melantik 3 kepala lembaga baru. Reshuffle kabinet ini pun mendapatkan komentar dari pengamat politik Adi Prayitno. Dilansir dari Tribunnews.com, Adi menilai bahwa reshuffle kabinet ini lebih ketara dengan aroma politisnya daripada urusan kinerja. Hal itu berkaca pada masa jabatan Jokowi yang hanya tersisa 2,5 bulan. Adi pun menilai bahwa aroma politis itu bisa dijelaskan dalam 2 hal. Pertama, reshuffle tersebut akan dinilai sebagai bersih-bersih politik dari Menteri PDIP. Terlebih setelah perombakan ini, hanya tersisa 5 politikus dari PDIP di kabinet. Kedua, Adi menilai bahwa reshuffle ini sebagai upaya konsolidasi kekuasaan Jokowi dan Prabowo, dengan menyingkirkan menteri dari partai yang kalah Pilpres 2024, yakni PDIP dan juga Nasdem. Oleh karena itu, Adi menegaskan bahwa yang diuntungkan dari reshuffle itu merupakan orang-orang dekat Presiden Jokowi dan Prabowo yang ditunjuk sebagai menteri. Pak, ini pelantikan menteri ini, Bapak. Ini berarti majuin.
Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Boleh dong, Pak. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri Negara dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92B Tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52M Tahun 2024 tentang pengangkatan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu dan seterusnya, kedua, mengangkat sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 masing-masing. 1. Saudara Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 2. Saudara Supratman Andi Atas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 3. Saudara Rosan Perkasa Ruslani sebagai Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Mengangkat Anggaraka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3 dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2024, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Menteri Negara dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara dan Wakil Menteri Negara
Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Apakah saudara-saudara beragama Islam? Islam. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepada Saudara Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan Menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Selanjutnya, Saudara Supratman Andi Aktas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, Saudara Rosan Perkasa Ruslani sebagai Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Selanjutnya, Saudara Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Pemirsa, Angga Raka Prabowo resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika setelah dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta pada Senin hari ini. Presiden Jokowi menambahkan kursi Waminkominfo sesuai dengan keputusan Presiden. Lantas siapakah sosok Angga Raka Prabowo?
Diketahui, Anggaraka merupakan politikus Partai Gerindra yang juga pernah menjadi bagian dari tim media Prabowo Subianto. Di samping itu, dia pernah menjadi sekretaris pribadi Prabowo sejak 2014 hingga 2017. Saat ini, Anggaraka dipercaya menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal dan Ketua Badan Komunikasi di dalam Partai Gerindra. Sebelumnya, Menkominfo Budi Aris Setiadi mengatakan jabatan Wamenkominfo II akan diemban oleh Anggaraka Prabowo. Ketua Umum Relawan Projo ini menyatakan bahwa tugas Kementerian Kominfo sangat berat sehingga butuh tambahan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Diketahui saat ini jabatan Wamenkominfo I sudah diisi oleh Nizar Patria. Presiden Joko Widodo melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pada Senin 19 Agustus 2024. Salah satu menteri yang diganti yakni politikus PD Perjuangan, Yasona Lawli yang saat ini menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan digantinya Yasona, PD Perjuangan kini memiliki 5 menteri di Kabinet Indonesia Maju. Adapun menteri dari PDIP tersisa Teten Mas Duki yang menjabat sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kedua ada I Gusti Ayu Bintang Darmawati atau Bintang Puspayoga sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ketiga ada Menteri PDIP yang masih aktif adalah Menteri Sosial Tri Risma Harini. Kemudian Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dan yang terakhir ada Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Selain 5 menteri masih ada sosok lain di kabinet dari PDIP, yaitu Pramono Anung yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet. Sementara itu, Ketua DPP PD Perjuangan Ahmad Basara menyatakan bahwa partainya menghormati hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Sebagaimana diketahui, Jokowi melakukan reshuffle dan melantik 4 menteri di antaranya. Pertama ada Supratman Andi Aktas dilantik sebagai Menkumham menggantikan Yasona Lawli. Kemudian Bahlil Lahadalia dilantik menjadi Menteri SDM menggantikan Arifin Tasrif. Kemudian Rosran Roslani dilantik menjadi Menteri Investasi dan Anggaraka Prabowo dilantik menjadi Wakil Menteri Kominfo. Presiden Jokowi kembali melakukan perombakan atau reshuffle kabinet jelang akhir masa jabatannya. Pada Senin 19 Agustus 2024, Jokowi telah melantik 3 menteri dan 1 wakil menteri baru di kabinetnya. Selain itu, Jokowi juga melantik 3 kepala lembaga baru. Reshuffle kabinet ini pun mendapatkan komentar dari pengamat politik Adi Prayitno. Dilansir dari Tribunnews.com, Adi menilai bahwa reshuffle kabinet ini lebih ketara dengan aroma politisnya daripada urusan kinerja. Hal itu berkaca pada masa jabatan Jokowi yang hanya tersisa 2,5 bulan. Adi pun menilai bahwa aroma politis itu bisa dijelaskan dalam 2 hal. Pertama, reshuffle tersebut akan dinilai sebagai bersih-bersih politik dari Menteri PDIP. Terlebih setelah perombakan ini, hanya tersisa 5 politikus dari PDIP di kabinet. Kedua, Adi menilai bahwa reshuffle ini sebagai upaya konsolidasi kekuasaan Jokowi dan Prabowo, dengan menyingkirkan menteri dari partai yang kalah Pilpres 2024, yakni PDIP dan juga Nasdem. Oleh karena itu, Adi menegaskan bahwa yang diuntungkan dari reshuffle itu merupakan orang-orang dekat Presiden Jokowi dan Prabowo yang ditunjuk sebagai menteri. Pak, ini pelantikan menteri ini, Bapak. Ini berarti majuin. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dan bakti saya kepada bangsa dan negara.
bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Boleh dong, Pak. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri Negara dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92B Tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52M Tahun 2024 tentang pengangkatan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu dan seterusnya, kedua, mengangkat sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 masing-masing. 1. Saudara Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 2. Saudara Supratman Andi Atas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 3. Saudara Rosan Perkasa Ruslani sebagai Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Mengangkat Anggaraka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3 dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2024, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Menteri Negara dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Apakah saudara-saudara beragama Islam? Islam. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya bahwa saya
akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepada Saudara Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan Menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Selanjutnya, Saudara Supratman Andi Aktas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, Saudara Rosan Perkasa Ruslani sebagai Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Selanjutnya, Saudara Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Pemirsa, Angga Raka Prabowo resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika setelah dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta pada Senin hari ini. Presiden Jokowi menambahkan kursi Wamenkominfo sesuai dengan keputusan Presiden. Lantas siapakah sosok Angga Raka Prabowo? Diketahui Angga Raka merupakan politikus Partai Gerindra yang juga pernah menjadi bagian dari tim media Prabowo Subianto. Di samping itu, dia pernah menjadi sekretaris pribadi Prabowo sejak 2014 hingga 2017. Saat ini, Angga Raka dipercaya menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal dan Ketua Badan Komunikasi di dalam Partai Gerindra. Sebelumnya, Menkominfo Budi Ari Setiadi mengatakan jabatan Wamenkominfo II akan diemban oleh Angga Raka Prabowo.
Ketua Umum Relawan Projo ini menyatakan bahwa tugas Kementerian Kominfo sangat berat sehingga butuh tambahan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Diketahui saat ini jabatan Wamenkominfo 1 sudah diisi oleh Nizar Patria. Presiden Joko Widodo melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pada Senin 19 Agustus 2024. Salah satu menteri yang diganti yakni politikus PD Perjuangan, Yasona Lawli yang saat ini menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan digantinya Yasona, PD Perjuangan kini memiliki 5 menteri di Kabinet Indonesia Maju. Adapun menteri dari PDIP tersisa Teten Mas Duki yang menjabat sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kedua ada I Gusti Ayu Bintang Darmawati atau Bintang Puspayoga sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ketiga ada Menteri PDIP yang masih aktif adalah Menteri Sosial Tri Risma Harini. Kemudian Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dan yang terakhir ada Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Selain 5 menteri masih ada sosok lain di kabinet dari PDIP, yaitu Pramono Anung yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet. Sementara itu, Ketua DPP PD Perjuangan Ahmad Basara menyatakan bahwa partainya menghormati hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Sebagaimana diketahui, Jokowi melakukan reshuffle dan melantik 4 menteri di antaranya. Pertama ada Supratman Andi Aktas dilantik sebagai Menkumham menggantikan Yasona Lawli. Kemudian Bahlil Lahadalia dilantik menjadi Menteri SDM menggantikan Arifin Tasrif. Kemudian Roslan Roslani dilantik menjadi Menteri Investasi dan Anggara K. Prabowo dilantik menjadi Wakil Menteri Kominfo. Presiden Jokowi kembali melakukan perombakan atau reshuffle kabinet jelang akhir masa jabatannya. Pada Senin 19 Agustus 2024, Jokowi telah melantik 3 menteri dan 1 wakil menteri baru di kabinetnya. Selain itu, Jokowi juga melantik 3 kepala lembaga baru. Reshuffle kabinet ini pun mendapatkan komentar dari pengamat politik Adi Prayitno. Dilansir dari Tribunnews.com, Adi menilai bahwa reshuffle kabinet ini lebih ketara dengan aroma politisnya daripada urusan kinerja. Hal itu berkaca pada masa jabatan Jokowi yang hanya tersisa 2,5 bulan. Adi pun menilai bahwa aroma politis itu bisa dijelaskan dalam 2 hal. Pertama, reshuffle tersebut akan dinilai sebagai bersih-bersih politik dari Menteri PDIP. Terlebih setelah perombakan ini, hanya tersisa 5 politikus dari PDIP di kabinet. Kedua, Adi menilai bahwa reshuffle ini sebagai upaya konsolidasi kekuasaan Jokowi dan Prabowo, dengan menyingkirkan menteri dari partai yang kalah Pilpres 2024, yakni PDIP dan juga Nasdem. Oleh karena itu, Adi menegaskan bahwa yang diuntungkan dari reshuffle itu merupakan orang-orang dekat Presiden Jokowi dan Prabowo yang ditunjuk sebagai menteri. Pak, ini pelantikan menteri ini, bongkar. Ini bagi majuin. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dan berbakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.
Pratik. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri Negara dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92B Tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52M Tahun 2024 tentang pengangkatan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu dan seterusnya, kedua, mengangkat sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 masing-masing. 1. Saudara Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 2. Saudara Supratman Andi Atas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 3. Saudara Rosan Perkasa Ruslani sebagai Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Mengangkat Anggaraka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3 dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2024, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Menteri Negara dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Apakah saudara-saudara beragama Islam? Islam. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan
bekerja dengan sebaik-baiknya bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepada Saudara Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan Menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Selanjutnya, Saudara Supratman Andi Aktas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, Saudara Rosan Perkasa Ruslani sebagai Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Selanjutnya, Saudara Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Pemirsa, Angga Raka Prabowo resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika setelah dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta pada Senin hari ini. Presiden Jokowi menambahkan kursi Wamenkominfo sesuai dengan keputusan Presiden. Lantas siapakah sosok Angga Raka Prabowo? Diketahui Angga Raka merupakan politikus Partai Gerindra yang juga pernah menjadi bagian dari tim media Prabowo Subianto. Di samping itu, dia pernah menjadi sekretaris pribadi Prabowo sejak 2014 hingga 2017. Saat ini, Angga Raka dipercaya menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal dan Ketua Badan Komunikasi di dalam Partai Gerindra. Sebelumnya, Menkominfo Budi Aris Setiadi mengatakan jabatan Wamenkominfo II akan diemban oleh Angga Raka Prabowo. Ketua Umum Relawan Projo ini menyatakan bahwa tugas Kementerian Kominfo sangat berat sehingga butuh tambahan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Diketahui saat ini jabatan Wamenkominfo I sudah diisi oleh Nizar Patria. Presiden Joko Widodo melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pada Senin 19 Agustus 2024. Salah satu menteri yang diganti yakni politikus PD Perjuangan, Yasona Lawli yang saat ini menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan digantinya Yasona, PD Perjuangan kini memiliki 5 menteri di Kabinet Indonesia Maju. Adapun menteri dari PDIP tersisa Teten Mas Duki yang menjabat sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
Kedua, ada I Gusti Ayu Bintang Darmawati atau Bintang Puspayoga sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ketiga, ada Menteri PDIP yang masih aktif adalah Menteri Sosial Tri Risma Harini. Kemudian Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dan yang terakhir ada Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Selain 5 menteri, masih ada sosok lain di kabinet dari PDIP, yaitu Pramono Anung yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet. Sementara itu, Ketua DPP PD Perjuangan Ahmad Basara mengatakan bahwa partainya menghormati hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Sebagaimana diketahui, Jokowi melakukan reshuffle dan melantik 4 menteri di antaranya. Pertama ada Supratman Andi Aktas dilantik sebagai Menkumham menggantikan Yasona Lauli. Kemudian Bahlil Lahadalia dilantik menjadi Menteri SDM menggantikan Arifin Tasrif. Kemudian Roslan Roslani dilantik menjadi Menteri Investasi dan Anggara K. Prabowo dilantik menjadi Wakil Menteri Kominfo. Presiden Jokowi kembali melakukan perombakan atau reshuffle kabinet jelang akhir masa jabatannya. Pada Senin 19 Agustus 2024, Jokowi telah melantik 3 menteri dan 1 wakil menteri baru di kabinetnya. Selain itu, Jokowi juga melantik 3 kepala lembaga baru. Reshuffle kabinet ini pun mendapatkan komentar dari pengamat politik Adi Prayitno. Dilansir dari tribunnews.com, Adi menilai bahwa reshuffle kabinet ini lebih ketara dengan aroma politisnya daripada urusan kinerja. Hal itu berkaca pada masa jabatan Jokowi yang hanya tersisa 2,5 bulan. Adi pun menilai bahwa aroma politis itu bisa dijelaskan dalam 2 hal. Pertama, reshuffle tersebut akan dinilai sebagai bersih-bersih politik dari Menteri PDIP. Terlebih setelah perombakan ini, hanya tersisa 5 politikus dari PDIP di kabinet. Kedua, Adi menilai bahwa reshuffle ini sebagai upaya konsolidasi kekuasaan Jokowi dan Prabowo, dengan menyingkirkan menteri dari partai yang kalah Pilpres 2024, yakni PDIP dan juga Nasdem. Oleh karena itu, Adi menegaskan bahwa yang diuntungkan dari reshuffle itu merupakan orang-orang dekat Presiden Jokowi dan Prabowo yang ditunjuk sebagai menteri. Pak, ini pelantikan menteri ini, Golkar. Ini berarti majuin. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Boleh dong, Pak. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri Negara dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92B Tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024
dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52M Tahun 2024 tentang pengangkatan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu dan seterusnya, kedua, mengangkat sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 masing-masing. 1. Saudara Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 2. Saudara Supratman Andi Atas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 3. Saudara Rosan Perkasa Ruslani sebagai Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Mengangkat Anggaraka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2024, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Menteri Negara dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Apakah saudara-saudara beragama Islam? Islam. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepada Saudara Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan.
Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan Menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Selanjutnya, Saudara Supratman Andi Aktas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, Saudara Rosan Perkasa Ruslani sebagai Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Selanjutnya, Saudara Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Pemirsa, Angga Raka Prabowo resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika setelah dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta pada Senin hari ini. Presiden Jokowi menambahkan kursi Wamenkominfo sesuai dengan keputusan Presiden. Lantas siapakah sosok Angga Raka Prabowo? Diketahui Angga Raka merupakan politikus Partai Gerindra yang juga pernah menjadi bagian dari tim media Prabowo Subianto. Di samping itu, dia pernah menjadi sekretaris pribadi Prabowo sejak 2014 hingga 2017. Saat ini, Angga Raka dipercaya menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal dan Ketua Badan Komunikasi di dalam Partai Gerindra. Sebelumnya, Menkominfo Budi Aris Setiadi mengatakan jabatan Wamenkominfo II akan diemban oleh Angga Raka Prabowo. Ketua Umum Relawan Projo ini menyatakan bahwa tugas Kementerian Kominfo sangat berat sehingga butuh tambahan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Diketahui saat ini jabatan Wamenkominfo I sudah diisi oleh Nezar Patria. Presiden Joko Widodo melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pada Senin 19 Agustus 2024. Salah satu menteri yang diganti yakni politikus PD Perjuangan, Yasona Lawli yang saat ini menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan digantinya Yasona, PD Perjuangan kini memiliki 5 menteri di Kabinet Indonesia Maju. Adapun menteri dari PDIP tersisa Teten Mas Duki yang menjabat sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kedua ada I Gusti Ayu Bintang Darmawati atau Bintang Puspayoga sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ketiga ada Menteri PDIP yang masih aktif adalah Menteri Sosial Tri Risma Harini. Kemudian Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dan yang terakhir ada Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Selain 5 menteri masih ada sosok lain di kabinet dari PDIP, yaitu Pramono Anung yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet. Sementara itu, Ketua DPP PD Perjuangan Ahmad Basara menyatakan bahwa partainya menghormati hak prerogatif Presiden Joko Widodo.
Sebagaimana diketahui, Jokowi melakukan reshuffle dan melantik 4 menteri di antaranya. Pertama ada Supratman Andi Aktas dilantik sebagai Menkumham menggantikan Yasona Lauli. Kemudian Bahlil Lahadalia dilantik menjadi Menteri SDM menggantikan Arifin Tasrif. Kemudian Roslan Roslani dilantik menjadi Menteri Investasi dan Anggara K. Prabowo dilantik menjadi Wakil Menteri Kominfo. Presiden Jokowi kembali melakukan perombakan atau reshuffle kabinet jelang akhir masa jabatannya. Pada Senin 19 Agustus 2024, Jokowi telah melantik 3 menteri dan 1 wakil menteri baru di kabinetnya. Selain itu, Jokowi juga melantik 3 kepala lembaga baru. Reshuffle kabinet ini pun mendapatkan komentar dari pengamat politik Adi Prayitno. Dilansir dari Tribunnews.com, Adi menilai bahwa reshuffle kabinet ini lebih ketara dengan aroma politisnya daripada urusan kinerja. Hal itu berkaca pada masa jabatan Jokowi yang hanya tersisa 2,5 bulan. Adi pun menilai bahwa aroma politis itu bisa dijelaskan dalam 2 hal. Pertama, reshuffle tersebut akan dinilai sebagai bersih-bersih politik dari Menteri PDIP. Terlebih setelah perombakan ini, hanya tersisa 5 politikus dari PDIP di kabinet. Kedua, Adi menilai bahwa reshuffle ini sebagai upaya konsolidasi kekuasaan Jokowi dan Prabowo, dengan menyingkirkan menteri dari partai yang kalah Pilpres 2024, yakni PDIP dan juga Nasdem. Oleh karena itu, Adi menegaskan bahwa yang diuntungkan dari reshuffle itu merupakan orang-orang dekat Presiden Jokowi dan Prabowo yang ditunjuk sebagai menteri. Pak, ini pelantikan menteri ini, bongkar. Ini berarti majuin. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Boleh dong, Pak. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri Negara dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92B Tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52M Tahun 2024 tentang pengangkatan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu dan seterusnya, kedua, mengangkat sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan
periode tahun 2019-2024 masing-masing. 1. Saudara Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 2. Saudara Supratman Andi Atas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 3. Saudara Rosan Perkasa Ruslani sebagai Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Mengangkat Anggaraka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2024. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Menteri Negara dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Apakah saudara-saudara beragama Islam? Islam. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepada Saudara Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan Menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024.
Selanjutnya, Saudara Supratman Andi Aktas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, Saudara Rosan Perkasa Ruslani sebagai Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Selanjutnya, Saudara Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Pemirsa, Angga Raka Prabowo resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika setelah dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta pada Senin hari ini. Presiden Jokowi menambahkan kursi Wamenkominfo sesuai dengan keputusan Presiden. Lantas siapakah sosok Angga Raka Prabowo? Diketahui Angga Raka merupakan politikus Partai Gerindra yang juga pernah menjadi bagian dari tim media Prabowo Subianto. Di samping itu, dia pernah menjadi sekretaris pribadi Prabowo sejak 2014 hingga 2017. Saat ini, Angga Raka dipercaya menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal dan Ketua Badan Komunikasi di dalam Partai Gerindra. Sebelumnya, Menkominfo Budi Aris Setiadi mengatakan jabatan Wamenkominfo II akan diemban oleh Angga Raka Prabowo. Ketua Umum Relawan Projo ini menyatakan bahwa tugas Kementerian Kominfo sangat berat sehingga butuh tambahan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Diketahui saat ini jabatan Wamenkominfo I sudah diisi oleh Nezar Patria. Presiden Joko Widodo melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pada Senin 19 Agustus 2024. Salah satu menteri yang diganti yakni politikus PD Perjuangan, Yasona Lawli yang saat ini menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan digantinya Yasona, PD Perjuangan kini memiliki 5 menteri di Kabinet Indonesia Maju. Adapun menteri dari PDIP tersisa Teten Mas Duki yang menjabat sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kedua ada I Gusti Ayu Bintang Darmawati atau Bintang Puspayoga sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ketiga ada Menteri PDIP yang masih aktif adalah Menteri Sosial Tri Risma Harini. Kemudian Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dan yang terakhir ada Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Selain 5 menteri masih ada sosok lain di kabinet dari PDIP, yaitu Pramono Anung yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet. Sementara itu, Ketua DPP PD Perjuangan Ahmad Basara menyatakan bahwa partainya menghormati hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Sebagaimana diketahui, Jokowi melakukan reshuffle dan melantik 4 menteri di antaranya. Pertama ada Supratman Andi Aktas dilantik sebagai Menkumham menggantikan Yasona Lawli. Kemudian Bahlil Lahadalia dilantik menjadi Menteri SDM menggantikan Arifin Tasrif. Kemudian Rosran Roslani dilantik menjadi Menteri Investasi dan Angga Raka Prabowo dilantik menjadi Wakil Menteri Kominfo. Presiden Jokowi kembali melakukan perombakan atau reshuffle kabinet jelang akhir masa jabatannya. Pada Senin 19 Agustus 2024, Jokowi telah melantik 3 menteri dan 1 wakil menteri baru di kabinetnya. Selain itu, Jokowi juga melantik 3 kepala lembaga baru.
Reshuffle kabinet ini pun mendapatkan komentar dari pengamat politik Adi Prayitno. Dilansir dari tribunnews.com, Adi menilai bahwa reshuffle kabinet ini lebih ketara dengan aroma politisnya daripada urusan kinerja. Hal itu berkaca pada masa jabatan Jokowi yang hanya tersisa 2,5 bulan. Adi pun menilai bahwa aroma politis itu bisa dijelaskan dalam dua hal. Pertama, reshuffle tersebut akan dinilai sebagai bersih-bersih politik dari Menteri PDIP. Terlebih setelah perombakan ini, hanya tersisa 5 politikus dari PDIP di kabinet. Kedua, Adi menilai bahwa reshuffle ini sebagai upaya konsolidasi kekuasaan Jokowi dan Prabowo, dengan menyingkirkan menteri dari partai yang kalah Pilpres 2024, yakni PDIP dan juga Nasdem. Oleh karena itu, Adi menegaskan bahwa yang diuntungkan dari reshuffle itu merupakan orang-orang dekat Presiden Jokowi dan Prabowo yang ditunjuk sebagai menteri. Pak, ini pelantikan menteri ini, Golkar. Ini berarti majuin. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Boleh dong, Pak. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri Negara dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92B Tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52M Tahun 2024 tentang pengangkatan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu dan seterusnya, kedua, mengangkat sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 masing-masing. 1. Saudara Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 2. Saudara Supratman Andi Atas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 3. Saudara Rosan Perkasa Ruslani sebagai Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Mengangkat Anggaraka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju dalam
dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2024. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Menteri Negara dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara dan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Apakah saudara-saudara beragama Islam? Islam. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepada Saudara Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan Menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Selanjutnya, Saudara Supratman Andi Aktas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, Saudara Rosan Perkasa Ruslani sebagai Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Selanjutnya, Saudara Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Pemirsa, Angga Raka Prabowo resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika setelah dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta pada Senin hari ini. Presiden Jokowi menambahkan kursi Wamenkominfo sesuai dengan keputusan Presiden. Lantas siapakah sosok Angga Raka Prabowo? Diketahui Angga Raka merupakan politikus Partai Gerindra yang juga pernah menjadi bagian dari tim media Prabowo Subianto. Di samping itu, dia pernah menjadi sekretaris pribadi Prabowo sejak 2014 hingga 2017. Saat ini, Angga Raka dipercaya menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal dan Ketua Badan Komunikasi di dalam Partai Gerindra. Sebelumnya, Menkominfo Budi Aris Setiadi mengatakan jabatan Wamenkominfo II akan diemban oleh Angga Raka Prabowo. Ketua Umum Relawan Projo ini menyatakan bahwa tugas Kementerian Kominfo sangat berat sehingga butuh tambahan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Diketahui saat ini jabatan Wamenkominfo I sudah diisi oleh Nezar Patria. Presiden Joko Widodo melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pada Senin 19 Agustus 2024. Salah satu menteri yang diganti yakni politikus PD Perjuangan, Yasona Lawli yang saat ini menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan digantinya Yasona, PD Perjuangan kini memiliki 5 menteri di Kabinet Indonesia Maju. Adapun menteri dari PDIP tersisa Teten Mas Duki yang menjabat sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kedua ada I Gusti Ayu Bintang Darmawati atau Bintang Puspayoga sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ketiga ada Menteri PDIP yang masih aktif adalah Menteri Sosial Tri Risma Harini. Kemudian Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dan yang terakhir ada Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Selain 5 menteri masih ada sosok lain di kabinet dari PDIP, yaitu Pramono Anung yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet. Sementara itu, Ketua DPP PD Perjuangan Ahmad Basara menyatakan bahwa partainya menghormati hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Sebagaimana diketahui, Jokowi melakukan reshuffle dan melantik 4 menteri di antaranya. Pertama ada Supratman Andi Aktas dilantik sebagai Menkumham menggantikan Yasona Lawli. Kemudian Bahlil Lahadalia dilantik menjadi Menteri SDM menggantikan Arifin Tasrif. Kemudian Roslan Roslani dilantik menjadi Menteri Investasi dan Angga Raka Prabowo dilantik menjadi Wakil Menteri Kominfo. Presiden Jokowi kembali melakukan perombakan atau reshuffle kabinet jelang akhir masa jabatannya. Pada Senin 19 Agustus 2024, Jokowi telah melantik 3 menteri dan 1 wakil menteri baru di kabinetnya. Selain itu, Jokowi juga melantik 3 kepala lembaga baru. Reshuffle kabinet ini pun mendapatkan komentar dari pengamat politik Adi Prayitno. Dilansir dari Tribunnews.com, Adi menilai bahwa reshuffle kabinet ini lebih ketara dengan aroma politisnya daripada urusan kinerja. Hal itu berkaca pada masa jabatan Jokowi yang hanya tersisa 2,5 bulan. Adi pun menilai bahwa aroma politis itu bisa dijelaskan dalam 2 hal. Pertama, reshuffle tersebut akan dinilai sebagai bersih-bersih politik dari Menteri PDIP. Terlebih setelah perombakan ini, hanya tersisa 5 politikus dari PDIP di kabinet. Kedua, Adi menilai bahwa reshuffle ini sebagai upaya konsolidasi kekuasaan Jokowi dan Prabowo, dengan menyingkirkan menteri dari partai yang kalah Pilpres 2024, yakni PDIP dan juga Nasdem. Oleh karena itu, Adi menegaskan bahwa yang diuntungkan dari reshuffle itu merupakan orang-orang dekat Presiden Jokowi dan Prabowo yang ditunjuk sebagai menteri. Pak, ini pelantikan menteri ini, Golkar. Ini berarti majuin.
saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dan berbakti saya kepada bangsa dan negara.